Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sahabat-sahabat di sana, sahabat subscriber, para followers dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini saya di kota Banjarmasin, tepatnya di Hotel Fudo. Sedang ada acara pelatihan atau pelatihan kompetensi penyiar agama Islam. Dan alhamdulillah banyak sekali sahabat-sahabat dari provinsi lain, yakni provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan dari teman-teman yang dari Kalimantan Utara ada 7 kandidat yang dikirim pada kesempatan kali ini. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya. Alhamdulillah sore hari ini ya, sekarang sekitar jam 4 sore, saya ingin sekali berbagi kepada teman-teman sekalian. Mungkin juga bisa dikomparisikan oleh beberapa sahabat-sahabat saya di praktisi Ruqyah Aswaja. Semoga ilmu yang saya dapat dan kemudian saya sharing untuk sahabat-sahabat sekalian bermanfaat, dan tentunya supaya menambah wawasan kita semua. Sahabat sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait, karena kemarin ada beberapa permintaan, Mas, apa sih sebenarnya indikasi ataupun ciri-ciri kita sedang terkena gangguan non medis gitu ya. Karena oleh guru-guru kami dilarang untuk membahasakan jin dan lain sebagainya, namun itu diperkecil saja menjadi gangguan non medis, yang gangguan tersebut bisa berupa penyakit, gangguan-gangguan yang sifatnya tidak kasat mata, kemudian tidak terdeteksi oleh alat-alat medis. Dan ini yang pertama, bagi teman-teman yang mengalami gangguan yang akan saya sebutkan ini, maka di video yang akan datang insya Allah akan saya berbagi juga tentang bagaimana tips mengatasi, mengobati, dan menghilangkan semua indikasi-indikasi yang saya sebutkan. Bismillah, mohon izin sharing saja. Ini yang pertama, ketika kita terkena gangguan non medis, itu kita pertama mudah lupa ya, mudah lupa. Kemudian yang kedua, sering was-was, wudhu tuh nggak mantep, cepet lupa ya kan. Wah, ini tadi kupingnya udah dibasuh apa belum, sudah basuh tangan apa belum. Nah, itu sifat was-was yang ada ketika kita sedang wudhu atau di hal-hal yang lain. Pertama, sering khawatir, takut berlebihan ya kan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, sering lupa rakaat salat, sering lupa rakaat salat. Seperti itu teman-teman. Kemudian pandangan mata tidak tajam, pandangan mata agak kabur, dan kaburnya itu bukan karena minus atau plus atau buram dan sebagainya, tapi kaburnya pandangan mata itu terletak pada ketika kita memandang suatu objek itu tidak fokus. Artinya tidak fokus tuh hampir-hampir mirip seperti bengong gitu, seperti melamun begitu. Pandangan kita kosong begini, entah apa yang kita lihat, dan saat kita memandang pikiran kita sedang kosong. Dan itu salah satu dari indikasi gangguan non medis. Kemudian sering tidurnya itu sulit tidur, dan apabila tidur itu sering mimpi buruk. Selain mimpi buruk, ketika tidur juga sering terasa tertindih begitu, berat sekali. Nah, itu salah satu dari sekian banyak di dalam kondisi tidur kita
terkena gangguan non medis, susah tidur, kalaupun tidur sering mimpi buruk, dan juga sering ketindihan. Dan juga selanjutnya yang keberapa tadi? yang yang kelima, itu badan kita itu serasa ada yang berjalan gitu ya, di beberapa tempat ada yang berjalan. Nah itu teman-teman, secara singkat, yang pertama kita mudah lupa, kemudian mudah sekali was-was hati kita, itu yang kedua, was-was ya kan. Yang ketiga, sering lupa rakaat sholat. Yang keempat itu sulit tidur, kalaupun tidur itu sering mimpi buruk ataupun ketindihan. Dan yang kelima, sering terasa ada hal yang berjalan-jalan di dalam tubuh kita. Kemudian yang keenam, itu sering pusing kepalanya. Sering pusing kepala itu dalam arti diobatin nggak sembuh-sembuh, minum obat ini, minum obat itu, usaha kesembuhan yang ini dan itu, kemudian sakitnya itu di jam-jam tertentu. Itu yang keenam ya, ciri-ciri kita terkena gangguan non medis. Kemudian yang ketujuh, itu kita mudah marah. Hal-hal yang tidak penting bagi kita dan sepele sekali, yang seharusnya kita tuh biasanya nggak bisa, biasanya tuh nggak perlu marah, ini marah, dan marahnya juga nggak beraturan. Sedikit-sedikit marah, sebentar redam, sedikit dongkol, sedikit jengkel. Nah itu salah satu kita terkena gangguan non medis. Kemudian dada sesak. Sesaknya dada itu berlarut-larut ya, itu sesak dan terasa panas di dada kita. Kemudian yang sering itu juga punggung berat, tulang ekor panas. Nah mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharing sore hari ini, sesuai dengan permintaan dari sahabat-sahabat sekalian. Apa yang saya tahu saya sampaikan begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama bahwa penyakit itu bukan saja berorientasi kepada penyakit medis. Ada kalanya penyakit medis itu disebabkan oleh berlarut-larutnya penyakit non medis yang ada pada diri kita. Saat penyakit non medis itu bersarang di tubuh kita, lama kelamaan dia akan berkamuflase menjadi penyakit medis. Nah, banyak sekali marki dan markiyah atau pasien-pasien terapi Quran yang di beberapa kesempatan itu seperti misalnya pusing, pundak berat, tulang ekor panas, itu dianggap ini sakit medis. Ternyata setelah dilakukan beberapa tahap diagnosa dan dilakukan beberapa tindakan terkait keluhan-keluhannya, dan beliau baru percaya bahwa selama ini yang terasa sakit di tubuhnya itu adalah penyebabnya adalah gangguan daripada gangguan non medis atau gangguan goib. Nah ini mungkin teman-teman yang bisa saya sharing terkait ciri-ciri kita di tubuh kita terdapat gangguan non medis. Insyaallah di beberapa kesempatan nanti saya juga ingin berbagi bagaimana cara mengatasi semua itu. Kita ikhtiar saja, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Salam terapi Quran untuk sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa jadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan yang paling utama dalam kehidupan kita. Apakah tidak boleh memakai pengobatan medis, minum obat ini, minum obat medis, minum obat kimia? Boleh-boleh saja, bahkan itu dianjurkan. Namun demikian utamakan dulu Al-Quran. Saat pusing ya kan, saat pusing biasanya kita minum bodrek. Namun sebelum minum bodrek itu baca dulu Al-Quran, minimal Al-Fatihah.
baca Al-Fatihah, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke obatnya, kita minum. Minta sama Allah, ya Allah, dengan mukjizat dan keberkahan Al-Quran, sembuhkanlah penyakit saya. Engkau yang maha penyembuh, air dan obat ini hanyalah perantara saja. Nah, seperti itu yang akan membuat keyakinan-keyakinan kita, ketergantungan kita kepada Allah itu semakin kuat. Seperti itu. Insya Allah itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bila perlu di-share juga ke teman-teman yang lain. Salam.